dan juga Al-Mukarram Ustaz Ahmad Naufal Habibi, serta para jamaah baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang alhamdulillah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita selesaikan yang mana salat tarawih khatam Quran yang diselenggarakan di Mushola Al-Anwar ini. Yang selanjutnya insya Allah akan ada kultum ataupun mau'izatul hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Abdullah Ahmad Fauzi. Sebelumnya kami dari pengurus menyampaikan bahwasanya insya Allah besok malam akan ada kultum juga yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Wawan Nur Fauzi, dan juga akan ada pesantren kilat Ramadan yang mana dikhususkan untuk usia 5-12 tahun untuk anak-anak laki ataupun perempuan, yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 22-23 Sabtu Minggu, ketemunya Sabtu Minggu depan 22-23 Maret 2025, tempatnya di Mushola Al-Anwar. Insya Allah akan diadakan kegiatan-kegiatan yang mana nanti insya Allah disusun oleh pengurus Mushola Al-Anwar, dan untuk biaya free, gratis. Jadi silahkan untuk bapak ibu-ibu yang punya anak kisaran umur 5 tahun sampai 12 tahun silahkan mendaftar ke nomor yang udah ada di flyer atau pamflet yang sudah disebar di grup-grup WhatsApp ataupun di media dakwah Al-Anwar. Demikian pengumumannya dan himbauan kepada para jamaah baik bapak-bapak, ibu-ibu, diharapkan setelah sholat witir dan doa jangan langsung bubar dulu, karena pengurus sudah menyediakan hidangan santapan jasmani berupa nasi kebuli yang akan bukan dibagian, kita akan makan rame-rame di sini. Jadi diharapkan jangan pulang dulu biar nggak mubazir yang udah kita siapkan. Jadi demikian untuk Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Abdullah Ahmad Fauzi. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil majdi wal irfan. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramat yang sama-sama kita hormati, guru kita Al-Ustadz Kiai Ahmad Afifi Musawwir, Al-Ustadz Naufal Habibi, Habib Saddam, serta Ustadz Alfi, serta para asatiz yang lainnya. Mungkin ada wali juga di sini, kita nggak tahu. Ya. Yang Al-Fakir tidak sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat dan ta'zim kepada beliau semua. Para hadirin hadirat jamaah salat tarawih di Mushola Al-Anwar ini, alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-16 yang puasanya hari Sabtu. Ya. Mudah-mudahan di malam hari ini setidaknya kita sudah banyak mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Pastinya
dosa-dosa kita Allah ampunin. Dan kalau dosa diampunin, Allah akan semakin cinta, semakin dekat. Kenapa? Karena diri kita bersih. Orang kalau dirinya bersih, pasti banyak yang deketin. Kalau dirinya kotor, mana ada yang mau deketin. Orang dekil aja segan deketin. Allah pun juga segan deket kepada orang yang dirinya penuh dengan dosa. Tapi kita sudah menjalani man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunin dosa-dosanya. Teriring salawat dan salam, tak lupa kita tujukan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya serta para sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini malam yang setidaknya berbeda suasana dibanding malam yang kemarin-kemarin. Istilah malam ini disebut dengan Khatmul Quran di Musholah Al-Anwar. Rutinitas Khatmul Quran yang dilakukan di bulan Ramadan saat melaksanakan ibadah tarawih adalah satu rutinitas yang bukan saat masa-masa sekarang. Bahkan dari zaman sahabat pun Quran sudah banyak dikhotamkan di saat sholat tarawih. Baik di zaman Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Utsman pun menyuruh Sayyidina Ali untuk menjadi imam selama 20 hari mengimami yang dibaca Al-Quran. Di negeri kita, di Jakarta pun juga selalu terjadi acara Khatmul Quran. Kalau nggak salah pertama di Pekojan ya. Di Pekojan itu Al-Habib Abdullah bin Hamzah Al-Attas yang mengawali Khatmul Quran ketika sholat tarawih. Dilanjutkan oleh muridnya Empang Bogor. Terus itu bukan zaman-zaman sekarang, dari zaman dahulu. Kegiatan Ramadan diisi. Tapi bukan sekedar dalam artian mengkhotamkan saja. Qur'annya juga kudu dibaca. Kalau ngotamin doang, kalau Qur'annya kagak dibaca juga abong banget apa yang mau dikhotamin. Yang namanya baca Quran dari mana? Dari alif, dari Fatihah alif amin terus. Tuh namanya Khatmul Quran. Makanya kalau setiap mushola mengadakan Khatmul Quran, pastikan dulu ini sudah dibaca belum Qur'annya? Ini sudah khotam belum? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai maka alangkah indahnya ya rangkaian tilawatul Quran dibaca dan dituntaskan, dikhotamkan ketika pelaksanaan sholat tarawih. Kenapa demikian? Karena orang yang mengkhotamkan Al-Quran, dalam hadis man khotamal Quran shalla inda khatmihi situna alfa malakin. Siapa yang telah mengkhotamkan Al-Quran, 60.000 malaikat ya, mendoakan kepada orang-orang yang saat itu melakukan khotam Quran. Jadi malaikat itu 60.000 malaikat. Semana adanya malaikat 60.000. Kehitung juga susah ngitungnya. Ini berapa orang nih? Ya, jangan-jangan berjubel malaikat di sini ngumpul. Banyak malaikat datang kumpulin mendoakan orang yang saat itu sedang mengkhotamkan Quran. Makanya momen-momen khotam Quran itu ketika kita di bulan Ramadan sudah menyelesaikan baca Quran, sangat dianjurkan. Jangan diri-dirian doang. Ajak kumpul-kumpul orang kumpul. Ayo kita udah kelar nih baca Quran. Kumpulin orang-orang banyak-banyak, kenapa? Manfaatin. Karena pada saat itu Allah akan mengijabah orang yang membaca Al-Quran secara tuntas dan doa diijabah. Dan itu yang dilakukan oleh salafus saleh ketika sholat tarawih, mengakhiri bacaan dari akhir surat tersebut dia dengan berdoa, berharap apa? Ya Allah, minta bihaqqi khatmil Qur'anil Karim,
dengan hak kebenaran khatam Quran ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Itu dimanfaatin. Doa ketika itu sangat hebat sekali akan terijabah. Karena nggak ada yang layak bagi kita lakukan sebagai seorang hamba kecuali memohon dan berdoa kepada Allah. Terutama di saat-saat yang mustajab ketika sudah menuntaskan bacaan Al-Quranul Karim. Dituntaskan, jadi benar-benar dimanfaatkan Al-Quran, diraih. Bahkan Quran itu bukan saat khotam saja. Kita kalau baca Quran juga lempengan-lempengan mana itu yang bakal kita manfaatin. Jangan dilewatin doang. Kalau ketika melewati azab, mohon sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabik. Pokoknya kalau nggak tahu artinya ketemu yang jahanam aja dah. Ya. Yang jahanam, azabunar, minta perlindungan. Ya Allah, lindungi hamba dari azabmu ya Allah. Minta sama Allah perlindungan. Tuh, ketika ketemu ayat-ayat rahmat, yang rahim, yang rahmat. Pokoknya kalau nggak tahu artinya, ada tulisan rahmat, minta dah. Ya. Minta lewat izamar bi ayati rahmah. Kalau lewat ayat rahmat, minta sama Allah. Ya Allah, minta apa saja. Karena saat itu momen yang tepat untuk kita minta kepada Allah. Ya. Sayang Ramadan kita sering baca Quran. Pagi kita baca Quran, dua kita baca Quran, zuhur kita baca Quran. Tapi cuma dilewatin doang tuh Quran. Ada mutiara di Quran tersebut yang sesungguhnya bakal kita dapetin kalau kita gunakan dan kita tahu bagaimana mengambil mutiara tersebut. Yaitu doa pada saat-saat itu. Tuh, ya. Begitu juga ketika ayat-ayat rahmat, ayat-ayat azab. Ketika ada bacaan-bacaan doa, Rabbana gfirlana. Terus minta, ya Allah. Apa yang hamba baca pada kesempatan pada ayat ini, ya Allah. Kabulkan ya Allah, curahkan kebaikan ini kepada hamba ya Allah. Minta, jangan disia-siain. Kita hamba yang banyak kekurangan. Maka manfaatin kesempatan itu untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah hal yang terpenting bagi kita ketika melaksanakan khatmul Quran. Jangan lepas minta kepada Allah apa yang kita inginkan, saat itu akan terijabah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang yang membaca Quran sesungguhnya dia nggak akan rugi. Nggak akan rugi. Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 orang nggak bakal rugi. Apa yang pertama? Membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, melaksanakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum yunfiqun sirran wa alaniyah. Orang yang selalu berinfak baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang berharap satu perniagaan yang gak bakal rugi. Kita kalau dagang maunya untung gak? Untung kan? Ya. Tapi kadang orang dagang mikir juga, ntar kalau gua rugi bagaimana? Masih punya pikiran orang dagang, kepikiran takut rugi. Kadang menanam investasi, ntar kalau nggak untung gimana? Tuh, orang dagang masih kepikiran rugi, takut rugi. Tapi ada satu perniagaan yang nggak bakal rugi. Dan kita nggak perlu keluar duit. Yaitu tadi 3 perkara. Ya, bacalah Quran. Ramadan ini kita utamakan 1 bulan yang terisi dengan mudah di dalam membaca Al-Quran. Ya, kita isi Quran terus, keseharian kita membaca Quran. Bahkan banyak yang telah mengkhatamkan berkali-kali. Itu ya, di sholat tarawih telah dikhatamkan, sholat 5 waktu dikhatamkan, banyak sekali. Itu ya. Jadi baca Quran. Ya.
Tapi baca Quran juga jangan asal baca doang. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran secara tartil, jangan asal bablas aja tuh baca. Tajwidnya dipakai. Tuh ya, makhrajnya dipakai. Ada sifat-sifat huruf yang harus dibedakan ketika menyebutkan huruf shad, huruf dhad. Harus tahu di situ lempengan-lempengan mana sifat-sifat huruf itu harus keluar. Itu harus terbiasa. Ramadan ini adalah bulan di mana kita akan selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Ya, thayyibul kalam. Kata Nabi, man 'allama waladahul Qur'an, ya, fahuwa kaman hajja, ya, alfa marrah. Itu ya. Siapa orang yang mengajarkan anaknya Al-Qur'anul Karim, maka orang itu seperti menunaikan haji ribuan kali. Kenapa? Kata Nabi, li'annahu thayyibul kalam. Karena itu adalah kalam yang paling baik. Mengajarkan saja sampai seperti itu. Bagaimana kita yang menjalankan membaca Al-Quran. Jadi luar biasa Quran. Ya, benar-benar dilaksanakan, dibaca. Apalagi kalau sampai direnungkan isi Quran tersebut. Ya, kitabun anzalnahu ilaika. Ya, mubarakun, dia tetap baru. Ya, satu Quran itu adalah satu ayat yang diturunkan membawa keberkahan agar mereka mau merenungkan isi ayat tersebut. Tuh, ya. Jadi Quran dibaca juga, direnungkan juga, dan juga diamalkan isi Quran tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah kebiasaan kita di sini Ramadan, kita baca Quran terus, jangan sampai berhenti. Biasanya kan awal-awal doang baca Qurannya rame. Ntar udah mulai, apalagi udah berasa khatam, berhenti dah. Sibukannya apa lagi? HP lagi, macem-macem. Nah ini jangan begitu. Berarti Quran itu tidak punya pengaruh bagi dirinya. Orang kalau semakin ada nikmat, kalau makan kue dirasa enak, mau nambah gak? Nambah kan, kenapa? Ada nikmatnya. Ya, makan durian enak gak? Enak, mau nambah gak? Nambah, beli lagi tuh. Ya, kenapa? Sesuatu yang dirasa nikmat pasti dia akan menambah. Begitu juga Quran, kalau sudah sampai menyentuh ke dalam hati, maka dia nggak akan putus membaca Al-Quran. Dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Tapi kenapa kok ketika dia sudah baca, dia sudah tidak lagi berinteraksi dengan Quran? Ya karena dia tidak merasakan lezat dan nikmatnya pada Quran tersebut. Maka renungkanlah pada ayat-ayat tersebut. Mintalah doa, ya Allah hamba baca Quran, berikan keistiqomahan. Baca doa kesempatan itu agar selalu kita meninggal dalam keadaan membaca Quran. Banyak orang yang lagi baca Quran meninggal dunia, kan cakep, enak. Ya, nah itu yang pertama. Jadi jangan lupa bacalah Al-Quran dengan benar. Yang kedua, aqamus shalah, menunaikan sholat. Nih sholat kita tunaikan, wajib kita sudah laksanakan. Ya, kemudian taraweh juga kita laksanakan. Kalau sholat kalimat aqamu adalah bukan dalam artian sekedar melakukan gerakan-gerakan, tapi hukukus sholat, hak-hak sholat harus terpenuhi, mulai dari sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, ya harus dipenuhi di dalam melakukan sholat. Kalau kita cuma gerakan Allahu Akbar, ya, apalagi sholat cepat-cepat terus, bukan disebut orang iqamatus sholat. Kenapa? Ada hak sholat yang seharusnya kau dapati, tapi kau tunaikan, tapi tidak kau tunaikan. Jadi sholat yang benar hak-haknya. Kalau sholat wajib berarti jamaahnya harus dilaksanakan. Apalagi bulan Ramadan itu harus terisi, ya. Bagi di bulan Ramadan ini jamaah harus terisi. Zohornya biasanya kan yang rada-rada sepi, itu maghrib.
Maghrib orang pada sibuk mau makanan diri tuh ya. Kemudian apa tuh? Zohor atau siang-siang tuh atau asar kelempengan tiduran kelewatan tuh ya. Itu mulai sepi. Ayo upayakan. Sholat bukan sekedar sholat tapi menunaikan hak-hak sholat harus dipenuhi. Lakukan. Kenapa? Karena kalau kita telusuri sholat itu luar biasa banyak keutamaan-keutamanya di situ. Ya, ma'dinul musaffat. Sholat itu adalah sumber di mana bakal menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kita punya masalah, sholat. Kalau kita punya masalah, sholat. Minta. Pasti hidup kita nggak ada punya masalah. Utang punya, cicilan belum kelar. Tuh ya. Bangun sholat tarawih minta tuh. Ya Allah, tuh ya. Cicilan hamba tinggal 3 bulan lagi ya Allah. Cuman bingung nih buat lebaran. Duitnya belum cukup. Cicilan dulu, buat lebaran dulu. Ya. Buat beli baju dulu gimana. Kepikiran. Tapi kondisi lah yang kita pikirkan ini benar-benar minta. Ya Allah, berikan jalan keluar ya Allah. Lagi sholat, lagi lempengan sujud tuh. Ya Allah. Jangan kau sia-siakan ya Allah. Hambamu yang memohon ketika bersujud ini ya Allah. Mudahkan urusan-urusan hamba. Itu manfaatin. Ketika kita sholat, insya Allah akan menjadi kelar urusan-urusan kita. Itu balik ke situ punya masalah apapun. Maka ngadulah kepada yang punya masalah. Bukan kepada yang lain-lain. Minta sama Allah. Saat sholat itulah sesuatu akan terangkat permasalahan-permasalahan kita. Tuh ya, jadi yang kedua tuh sholat. Nah yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Itu ya, selalu berinfak, keluarkan. Nah Ramadan, Nabi mencontohkan karena ajwadan nas, orang yang paling murah ketika masuk di bulan Ramadan. Kita sisihkan harta kita keluarin, uang kita. Ya, kalau ada 100.000 sama 500.000, yang mana yang kita pilih? Yang goceng yang kita pilih. Kenapa? Tuh ya, karena kalau 100.000 habis. Tuh ya, kalau goceng, ya masih mending masih megang yang 100.000. Pikirannya ke situ. Kalau buat bicara habis, ya, kalau bicara habis. Sedekah itu nggak bakal habis. Mana qasas sedekah minan. Nggak akan berkurang sedekah yang kita keluarkan. Makanya prinsip orang di dalam bersedekah seperti orang yang sedang berinvestasi. Kita kalau berinvestasi jelas ya penghasilannya kita mau keluarin duit kita. Berapa nih? Saya mau patungannya nih. Ya terserah. Kalau ente ngasih 10 juta bisa dapat ya 100 juta. Gitu. Ya udah, kalau memang itu benar dan kebuktian jelas semuanya ngasih duit, mau kita. Tuh ya. Begitu juga orang sedekah. Orang sedekah kita sudah berinvestasi akan membuahkan penghasilan, tapi bukan penghasilan di dunia. Di mana? Di akhir. Kalau di dunia emang kecil bayarannya. Ya. Kalau di dunia kecil bayarannya. Kayak macam Ustadz Yusuf Mansur itu ya. Dia berpikiran seperti itu ya tuh. Ya, urusan dia nggak masalah. Tapi kalau kita cuma ngarapin di dunia, entar di akhirat mana? Di dunia mah kecil. Nilai dunia sangat kecil. Tapi kalau di akhirat Allah kasih udah nggak ada nilainya. Tuh, udah nggak ada nilainya. Maka berharaplah balasan dari Allah di akhirat yang bakal Allah berikan. Kalau di dunia mah keberkahan dari sedekah itu bakal kita rasakan. Inilah 3 hal yang gak bakal rugi kalau kita lakukan, terutama di bulan Ramadan ini. Bacalah Quran, sholatlah yang benar dan berinfaklah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.